Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Iqbal, yang mudah-mudahan kita semuanya diterima semua amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa dari perbuatan dosa dan kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini alhamdulillah cuacanya agak panas ya Pak. Alhamdulillah. Panas lahir batin. Jadi luarnya panas, dalam hatinya juga banyak yang panas. Makanya kita insyaallah dalam majelis-majelis seperti ini mudah-mudahan hati-hati yang panas jadi adem insyaallah. Dan mudah-mudahan urusan-urusan kita, baik urusan-urusan dunia, urusan akhirat, semuanya mendapatkan kemudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya untuk masa depan kita, masa depan bangsa Indonesia mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi, menjadi negara yang aman, yang damai, rakyatnya sejahtera, sehat-sehat, dan mudah-mudahan semakin maju. Amin ya rabbal. Oke, para hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan apa yang sudah kita bahas dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang yang disebut dengan Dzatur Riqa', ya, perang yang terjadi di sebuah tempat yang bernama Dzatur Riqa', yang mana pada peperangan ini tidak terjadi perang yang besar, tapi ada sedikit serang menyerang, cuma tidak terlalu besar, dan musuh-musuh itu kabur. Makanya perang ini cerita tentang peperangannya tidak terlalu mendalam, tapi ada beberapa kisah yang sudah kita bahas. Di antaranya disyariatkannya sholat khauf, ya, sholat yang dilaksanakan dalam keadaan ketakutan atau keadaan perang, ya, keadaan perang. Itu disyariatkan pada perang ini, yaitu perang Dzatur Riqa', dan sudah kita praktekkan, dan insya Allah jenengan sudah YouTube gitu. Kayaknya kalah sama YouTube politik ya. Banyak yang buka YouTube politik. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu kalau bisa pulang dari sini cari tata cara sholat khauf, tata cara sholat khauf, supaya kita ada ilmunya, ya, bagaimana caranya dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat langsung mungkin kita akan lebih paham lagi. Jadi itu. Dan hikmah yang sudah kita sebutkan tentang sholatul khauf ini adalah apa? Adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita bahwa sholat itu penting, bahkan dalam keadaan apa? Perang. Begitu juga dalam konteks sholat berjamaah itu penting meskipun dalam keadaan perang. Kemudian juga sudah kita bahas tentang dua orang, satu dari kalangan Ansor dan satu dari kalangan Muhajirin, yang mana mereka ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berjaga-jaga. Ini pasca perang, untuk berjaga-jaga di malam hari. Kemudian mereka sepakat untuk bikin shift. Shift yang pertama, orang yang dari kalangan Muhajirin ini, sahabat dari Muhajir ini, disuruh tidur dulu. Sahabat dari Ansor dia menjaga, tapi dia gunakan kesempatan itu untuk apa? Untuk sholat. Ini agak beda dengan kita para hadirin. Kalau kita niku jaga malam, di sini ada ronda napa mboten, Pak? Ada. Biasanya ronda ngapain, Pak? Ngobrol, alhamdulillah. Ngobrol, nggih. Bagus nih. Ya sebagian itu ada yang main gaplek malah. Iya, mengisi waktu.
Kalau sahabat Ansor niki salat dimanfaatkan waktunya napa untuk salat malam. Dan ini ada hikmahnya juga, bahwa orang dalam kondisi perang itu kan berarti orang yang sudah siap untuk kemungkinan terburuk, yaitu dia mati syahid ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sudah siap untuk itu, maka dia harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu termasuk apa yang menjadi hikmah. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah, kita juga sudah membahas bahwa ketika sahabat Ansor ini dia menjaga, terus tiba-tiba ada penyusup datang dan melempari sahabat ini dengan apa? Dengan panah. Panah yang pertama ternyata sahabat ini tidak bergerak, dia lanjutkan bacaannya. Panah yang kedua, sahabat ini juga tidak bergerak, dia lanjutkan bacaan sholatnya. Sampai panah yang ketiga, dan dia sudah merasa ini darahnya ini sudah bercucuran dan dikhawatirkan dia ini meninggal, makanya dia langsung batalkan sholatnya dan membangunkan temannya dari sahabat muhajir ini. Nah, di sini ada hikmahnya para hadirin yang dirahmati Allah, bahwa sahabat ini beliau tidak membatalkan sholat karena dipanah, karena merasa sakit ataupun takut mati, bukan. Tapi dia membatalkan sholat karena dia takut meninggalkan amanat Rasulullah SAW untuk menjaga para kaum muslimin dan termasuk Rasulullah di malam hari. Takutnya kalau dia melanjutkan sholatnya, dia meninggal, akhirnya apa, penyusup ini bisa membunuh siapa saja. Nah, jadi ini hikmah yang sangat luar biasa dan pelajaran bagi kita bagaimana kondisi sholatnya para sahabat Nabi Muhammad SAW dan kualitas mereka di dalam sholat. Dan ini alhamdulillah agak sedikit berbeda dengan kita. Alhamdulillah, kita kadang-kadang ya pernah jenengan sholat terus ada kecoa lewat gimana? Itu sholatnya dilanjutkan atau kalau bapak-bapak lanjut, ibu-ibu teriak pasti. Jadi lagi sholat ada gangguan-gangguan, kalau memang kualitas sholat seorang itu bagus pasti dilanjutkan. Ya, saya pernah dengar ada orang, dia itu sholat tahajud. Ya, sholat tahajud, baru pertama sholat tahajud dia baca Al-Fatihah. Pada saat dia baca waladdallin, tiba-tiba di belakangnya amin. Lari, Pak. Enggak tahu ini mungkin dikerjai sama temannya atau siapa. Intinya dia lari. Saya sholat sendiri, tiba-tiba ada yang amin di belakang. Nah, ya seperti ini ya. Maksudnya ini menggambarkan bahwa kualitas sholat kita itu masih sangat rendah dibandingkan sholat para sahabat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang saleh. Makanya perlu ada perbaikan demi perbaikan. Ya, salah satu diantaranya para hadirin yang dirahmati Allah, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin. Sholatlah kalian dalam keadaan diam, tidak bergerak-gerak. Ya, tanda kita itu sholatnya khusyuk, diantaranya anggota tubuh kita tidak banyak gerak. Tanda sholat kita khusyuk salah satunya adalah anggota tubuh kita tidak banyak gerak. Jadi tidak banyak gerak. Kalaupun gerak, itu gerakan yang sangat diperlukan. Kalau tidak diperlukan, jangan banyak gerak. Gatal badannya, ya sudah digaruk. Tapi kalau misalnya garuknya per 2 detik, ini bukan sholat lagi namanya ini. Ini sudah apa? Istilahnya mungkin dia ada penyakit mungkin ya. Penyakit ya. Makanya ini perlu diperhatikan. Dan sebagai contoh, para hadirin yang dirahmati Allah, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW itu pernah diriwayatkan bahwa ketika dia sholat,
sholat di malam hari ataupun dia siang hari, dia dalam kondisi berdiri, burung itu bisa hinggap di kepalanya. Burung bisa hinggap di kepalanya. Saya tanya, burung itu hinggap di satu tempat atau di suatu benda itu karena bendanya gerak-gerak atau diam? Nah, diam. Saking diamnya dikirain burung ini kayu, berdiri, tidak gerak. Nah, itu gambaran sholat yang khusyuk, ya. Maka dikatakan khusyuk itu apa? Sukunul a'dha'i anil harakat, ya. Diamnya anggota tubuh kita dari gerakan-gerakan, itu namanya khusyuk. Jadi khusyuk itu penilaian yang paling mudah yang bisa kita nilai dari diri kita, bagaimana kondisi tubuh kita atau badan kita ini saat sholat. Kalau banyak gerak berarti kita itu kurang khusyuk. Bagaimana kita bisa mengkhusyukkan isi hati kita kalau badan kita banyak geraknya. Nonton nggih? Nah, jadi ini harus kita catat. Para hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kemudian ada satu cerita lagi. Salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Nah, Jabir bin Abdullah ini diterangkan bahwa di dalam perang Dzatur Riqa ini dia termasuk sahabat yang pulangnya belakangan. Dan Nabi kita Muhammad SAW kalau beliau melakukan perjalanan dengan rombongan sahabat, biasanya beliau itu istilahnya mengabsen para sahabatnya. Jadi kalau bahasa kita nih mengabsen, dicari, karena kan dalam rombongan itu ada yang cepat, ada yang sedang perjalanannya, ada juga yang lambat. Makanya Rasulullah SAW itu di beberapa waktu beliau itu agak melambatkan diri. Supaya apa? Supaya bisa melihat para sahabat-sahabatnya, apakah mereka masih dalam rombongan atau sudah terpisah dari rombongan. Nah, satu ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu agak lambat, kemudian beliau berjumpa dengan Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, ya. Kemudian Rasulullah mulai melakukan dialog dengan Jabir bin Abdullah ini. Nah, Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu lambat wahai Jabir?" Jabir menjawab, "Wahai Rasulullah, onta saya ini, yang saya tunggangi ini lemah, kurus. Beda dengan onta-onta kawan-kawan kita yang lain. Onta-ontanya gemuk, kuat, jalannya cepat. Kalau onta saya ini lemah. Onta saya ini apa? Lemah. Makanya apa? Makanya saya itu agak belakangan jalannya." Kemudian apa, hadirin yang dirahmati Allah? Rasulullah SAW meminta dari sahabat Jabir ini agar ontanya itu ditundukkan. Sudah, kalau begitu berhenti dulu, sini ontamu, ditundukkan. Kemudian apa? Kemudian diambil kayu oleh Rasulullah SAW. Kemudian onta ini dipukul oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ternyata onta ini yang dulunya lemah menjadi kuat dalam waktu yang singkat, langsung kuat dan jalannya langsung cepat. Nah, ini termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ini mukjizat, Pak, jangan dicoba-coba. Ada kuda yang lambat jangan pukul-pukul, ini takutnya mati malah. Iya, daripada jangan coba-coba. Nah, ya kalau bahasa kita ini, para hadirin yang dirahmati Allah, Jabir bin Abdullah ini beralasan, kalau onta-onta sahabat-sahabatku ini cepat. Ini kalau dalam masalah kendaraan, kalau di kita ini mungkin usia kendaraannya, ya. Ini yang di depan ini mobil-mobilnya baru. Kalau saya mobilnya ini mobil lawas tua,
terus sering mogok wahai Rasulullah. Bahasanya mungkin seperti itu. Kemudian didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu hadirin yang dirahmati Allah, onta ini ditawar oleh Rasulullah. Ya Jabir, bi'nihi. Wahai Jabir, juallah ontamu ini kepadaku. Jadi setelah setelah didoakan oleh Nabi, kemudian sudah bagus ontanya, sudah kuat, sudah cepat jalannya, ditawar oleh Nabi Muhammad SAW. Jabir menjawab, oh ya Rasulullah, tidak perlu aku menjualnya untukmu, tapi aku akan kasih ini untukmu. Apa jawab Rasulullah? Enggak. Saya tidak mau dikasih, saya mau beli saja. Ya sudah kalau gitu. Berapa harganya? Ya silakan wahai Rasulullah. Rasulullah tawar, saya belinya 1 dirham. Kata Jabir, wah ini sedikit banget Rasulullah. Masa onta seperti ini harganya berapa? 1 dirham. Padahal tadi niatnya mau ngasih. Tapi pada saat ditawar, ya sudah, saya beli 1 dirham. Nah kalau gini, wah enggak cocok harganya wahai Rasulullah. Kalau gitu berapa? 2 dirham. Pokoknya diangkat terus harganya sampai dikatakan itu jumlahnya uqiyah. Ya uqiyah itu kurang lebih, wallahu alam, 5 dirham. Kurang lebih ya. Kemudian setelah itu mereka sepakat, oke, kalau begitu sekarang onta ini saya beli. Sudah sepakat ya. Ontanya saya beli. Kemudian apa yang terjadi hadirin dirahmati Allah? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan dialognya dengan sahabat Jabir bin Abdullah. Dia bertanya kepada sahabat Jabir, "Ya Jabir, hal tazawwajta?" Wahai Jabir, apakah kamu sudah menikah? Nah, ini sebagai informasi dulu ya. Jabir ini termasuk sahabat yang masih perjaka pada saat itu. Kemudian beliau ini sebelum perang Zatul Riqa ini sempat menikah. Sudah sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa sahabat Jabir ini sudah menikah. Makanya ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Jabir, apakah engkau sudah menikah? Maka Jabir menjawab, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Ditanya lagi oleh Rasulullah, athaiban ambikron, wanita yang kau nikahi ini masih perawan atau sudah janda? Jabir menjawab, saya nikah sama janda wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, kenapa engkau tidak menikahi perawan? Karena perawan itu apa istilahnya ya, lebih apa ya, bukan lebih sesuai ya, lebih sesuai. Ini tidak enak ngomongnya ini. Intinya perawan itu tulaibuka wa tudaibuha. Kamu bisa main dengan dia dan dia bisa main dengan kamu. Beda dengan janda. Janda itu biasanya tegang-tegang. Iya kan? Agak tegang kalau janda. Kalau masih perawan itu biasanya masih suka main-main dan lain sebagainya. Nah, makanya itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi Jabir bin Abdullah menjawab bahwa kenapa saya tidak menikah dengan perawan. Dia menjawab bahwa ayah saya wahai Rasulullah itu meninggal di perang Uhud, dan ayah saya ini meninggalkan anak-anak. Semua anak-anak ayah saya ini putri-putri, cuma saya yang laki-laki dan saya yang paling besar. Maka ya secara tidak langsung tanggung jawab untuk mendidik, untuk merawat anak-anak ayah saya itu ya jatuh kepada saya wahai Rasulullah. Kalau saya cari perawan, ini nanti jadi sebaya dengan mereka. Nah, makanya saya cari apa? Janda yang bisa mengurus mereka. Itu alasan Jabir bin Abdullah. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW langsung mengatakan, asabta insyaallah. Apa yang engkau sampaikan ini benar, bahwa alasan Jabir bin Abdullah itu benar karena memang kondisi ya pada saat itu beliau membutuhkan orang yang mengurus adik-adiknya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menghibur kembali Jabir bin Abdullah. Wahai Jabir, insya Allah kalau kita sampai ke satu tempat yang bernama Shiror. Nah, Shiror ini salah satu tempat, salah satu daerah yang ada di kota Madinah. Wahai Jabir, kalau kita sampai di tempat yang bernama Shiror, maka aku akan istilahnya mengadakan, kalau bahasa kita sekarang, tasyakuran perang. Jadi kita pulang alhamdulillah dalam keadaan menang dari perang ini, maka kita akan bikin tasyakuran. Kita akan bakar-bakar onta. Oh, Masya Allah. Kayak kalau kita ini apa namanya, hari raya haji ya, hari raya Idul Adha biasanya bakar-bakar kambing. Ya sekali-sekali insya Allah di Masjid Al-Iqbal bakar-bakar onta juga tidak masalah, insya Allah. Iya kan, masa cuma sapi kambing terus, sekali-sekali onta. Nah, itu. Jadi ekspor tidak apa-apa Pak. Diimpor ya. Kalau ada onta saya datang ke sini insya Allah. Soalnya daging onta itu mantap. Mantap daging onta. Ya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istilahnya apa? Menghibur sahabat Jabir. Karena perlu kita ketahui sahabat Jabir ini beliau termasuk orang yang melarat, ya hidupnya susah, ekonominya susah. Makanya dihibur oleh Rasulullah, ya Jabir, insya Allah kita pulang dari perang ini, nanti kalau kita sampai di daerah yang bernama Shiror, aku akan memerintahkan sahabat untuk tasyakuran. Kita akan senang-senang makan-makan yang enak. Nah, kemudian nanti kalau kamu sampai di daerah itu, nanti istrimu sudah akan siap-siap insya Allah. Dia akan menyiapkan rumahnya akan dibersihkan, dirapikan, nanti bantal-bantalnya juga akan ditata. Jenengan bayangkan nggih? Jadi ada namanya bantal-bantal itu kalau di dalam tradisi Arab, seperti kita zaman sekarang di Indonesia ini seperti sofa, tempat-tempat duduk itu kan kalau mereka kan di lantai ini Pak. Nah ini namanya namarik. Oh nanti rumahmu itu akan ditoto, akan dirapikan bantal-bantal ya. Jadi kamu pada saat sampai di rumah, kamu akan disambut oleh istrimu dengan sukacita. Rumahmu rapi, penuh dengan bantal-bantal yang tersusun rapi. Jabir langsung menjawab, ya Rasulullah, di rumah saya tidak ada bantal-bantal. Ini kira-kira orangnya gimana ini? Ya, jujur sekali beliau ini. Iya. Ya di rumah saya itu ya rumahnya apa adanya. Kosong, dari furnitur itu kosong. Ya palingan memang saya dapat sambutan dari istri saya, tapi ya rumah saya begitu-gitu aja wahai Rasulullah. Maka apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Satakunu insyaallah. Insyaallah akan ada ini. Insyaallah rumahmu akan bagus. Janji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini pelajarannya hadirin yang dirahmati Allah, bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu suka menghibur sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi itu bukan orang yang tegang. Ya beliau itu suka apa? Ya suka istilahnya bercanda ya di beberapa kesempatan, dan juga tegas di kesempatan yang lain. Intinya bagaimana orang itu nyaman berbicara dengan beliau, itulah yang dipakai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak selalu formal gitu, tidak seperti itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa? Makanya sahabat-sahabatnya itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, semuanya bersedih. Tidak ada satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahagia dengan kematiannya Rasulullah. Semuanya sedih. Sampai sahabat Anas bin Malik berkata, tidak ada hari yang lebih membahagiakan kami melebihi hari kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Dan tidak ada hari yang paling suram bagi kami melebihi wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bayangkan Rasulullah itu orangnya tegang terus, itu tidak bisa bicara dengan siapa saja, mungkin hanya orang-orang tertentu. Tapi buktinya apa? Rasulullah bisa bergaul dengan siapa saja.
dan beliau menyesuaikan sikapnya sesuai dengan orang yang beliau ajak berdialog ataupun berinteraksi. Itu kelebihan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang lebih muda dari kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang sebaya dengan kita, orang yang lebih tua daripada kita, itu semuanya harus kita sesuaikan. Dan alhamdulillah dalam tradisi kita di Indonesia, khususnya di Jawa, itu ada nggih, Pak? Ya, termasuk dalam pemilihan bahasa. Itu sebenarnya juga termasuk tradisi yang baik sesuai dengan tradisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak apa-apa ya, sekali-sekali guyonan itu tidak apa-apa. Ya guyonan sekali-sekali itu tidak apa-apa. Tapi kalau guyonannya sudah berlebihan, niku kadang-kadang menyayat hati. Memang ketawa-ketawa tapi ada hati yang terbakar, hati yang tersakiti. Ngaten nggih? Nah, jadi sudah seperti itu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi sahabat Jabir ini akhirnya sepakat dengan Rasulullah bahwa ontanya itu dijual kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, Nabi melakukan transaksi dengan Jabir di perjalanan. Jabir dan Rasulullah itu melakukan transaksi. Nabi ingin membeli untanya Jabir. Oke, mereka sudah sepakat. Tapi yang perlu kita ingat bahwa uang belum dikasih oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan barang juga belum dikasih oleh Jabir bin Abdullah, belum dikasih. Nah ini juga kalau dalam tradisi kita dalam ilmu fikih namanya bai'us salaf atau bai'us salam. Jadi jual beli inden ya Pak. Jual beli inden. Ini juga bisa dijadikan salah satu dalil bahwa misalnya barang belum ada, uang belum ada, itu tidak masalah, atau barang sudah ada, uang belum ada, atau uang sudah ada, barang belum ada. Itu juga termasuk diatur ya di dalam fikih-fikih kita, ya, fikih-fikih muamalat. Nah, keesokan harinya hadirin yang dirahmati Allah, Jabir bin Abdullah itu membawa ontanya. Dia bawa ontanya ya seperti kesepakatan kemarin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli onta Jabir. Jabir bawalah ontanya ini di depan rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ditunggulah Rasulullah sampai keluar. Ternyata Rasulullah tidak keluar-keluar. Makanya Jabir bin Abdullah pergi ke satu tempat, diminta salah seorang sahabat untuk jagai ontanya. Ini jaga ontanya. Saya mau ke satu tempat. Tidak lama kemudian keluar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ini onta siapa? Oh ini onta Jabir. Oh ya, mana Jabir? Panggil dia ke sini. Panggillah Jabir dan dia sudah istilahnya siap ya untuk transaksi jual beli. Dia sudah siap, ini ontanya dilepas dengan harga yang sudah disepakati dan dia akan mendapatkan harga ya dari apa yang mereka sudah sepakati. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW berkata, ya Jabir, onta ini saya beli, kemudian saya kasih onta ini kepada Anda lagi. Jadi saya sudah beli, kemudian saya kasih, saya hibahkan ke jenengan lagi. Kemudian Nabi langsung memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk membayar harga onta ini. Jadi Jabir itu untungnya 2 kali. Dapat uang, dapat onta. Nah ini juga cara Nabi Muhammad SAW membantu para sahabatnya. Jadi beliau sangat perhatian. Kalau ada sahabat yang kurang itu sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara membantu tanpa merendahkan dirinya. Nonton nggih? Jadi ini coba kita lihat. Rasulullah tidak langsung kasih. Ini loh punya kamu. Ini loh punya kamu. Nanti kalau berasmu habis nanti ke rumahku ya. Nah, misalnya gitu. Enggak gitu Rasulullah. Rasulullah dengan cara yang istilah elegan ya. Tidak menjatuhkan harkat dan martabat sahabatnya. Diajak jual beli dulu,
sudah sepakat. Setelah itu ontanya yang seharusnya diambil oleh Rasulullah dikembalikan oleh Rasulullah, kemudian ditambah dengan harganya. Nah, jadi seperti itulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini para hadirin yang dirahmati Allah, merupakan sifat yang perlu kita teladani dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dimulai dari orang-orang sekitar kita, dari keluarga kita ada yang susah, itu kita perhatikan, Pak. Jangan kita itu punya sifat acuh tak acuh. Pokoknya kita ini mau hidup sendiri, mau senang sendiri. Kalau ada orang susah itu kita biarkan. Ya, kita harus bantu orang-orang terdekat kita. Ya, dimulai dari keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, nah itu kita bantu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu sudah menyampaikan kepada kita, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu hambanya selama hambanya itu gemar membantu saudaranya. Karena hidup kita ini tidak selalu senang, tidak selalu bahagia, tidak selalu mandiri. Akan tiba waktunya kita butuh orang. Ya, minimal kita butuh nanti saat kita meninggal. Yang urus kita siapa? Ya keluarga kita, sahabat kita. Makanya perhatian kita kepada sesama ini adalah salah satu sifat mulia Nabi Muhammad SAW yang mungkin akhir-akhir ini agak jarang. Bahkan ada seorang ulama itu berkata, luqmatun fi batnil ja'i khairun min bina'i alfi jami'. Memberikan makan kepada orang yang lapar dengan satu suapan itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Artinya apa? Kalau donasi yang kita sampaikan ini tepat sasaran, memang kepada orang yang membutuhkan, maka pahalanya tidak main-main di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita catat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan insyaallah. Dan sekian dari saya tentang kisah, ya ini kisah yang terakhir dari perang Dzatur Riqa'. Dan endingnya para hadirin yang dirahmati Allah, Jabir bin Abdullah ini dari uang yang dikasih oleh Rasulullah SAW ini ternyata beliau akhirnya jadi kaya raya. Karena apa? Barokah doa dan juga barokah uang yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Soalnya kan beliau sempat curhat, ya Rasulullah, di rumah saya tidak ada bantal-bantal. Rasulullah SAW bilang, satakunu insyaallah, nanti akan ada bantal-bantal. Oh, jadi rumahnya jadi masya Allah mewah. Ya, rumahnya jadi apa? Mewah. Mewah dalam arti yang sebenarnya bukan mepet sawah. Kalau mewah saya mepet sawah itu ya sama aja Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semuanya diberkahi di bulan Sya'ban ini sebagaimana Allah berkahi kita di bulan Rajab, dan disampaikan umur dan usia kita hingga bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah wa fi taatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina ala sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amitna ala millatihi wa hsyurna fi zumratihi wa adkhilna al-jannata tahta liwa'ihi wa awridna hawdahu ya Allah wa shmalna bi syafa'atihi wa jazzihi 'anna khaira ma jazaita nabiyyan 'an ummatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban kama barakta lana fi Rajab wa ballighna Ramadan waj'alna mimman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wal 'itq minan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma inna nas'aluka an taqdiya lana al-hajat kullaha ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.